Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya, kita tetap dalam keadaan yang luar biasa dan penuh sukacita karena kita mengerti kita punya Allah yang hidup. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan malam kali ini, sekali lagi sebelum kita beristirahat ya, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti satu bagian firman Tuhan dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi gaya hidup kita sebagai seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sharing satu bagian dari ayat Alkitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ke 27. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang harus kita mengerti sebagai seorang Kristen, bahwa kehidupan kekristenan kita mau tidak mau adalah sebuah perlombaan. Katakan perlombaan. Haleluya, sebuah perlombaan. Sehingga kalau yang namanya sebuah perlombaan, maka kita harus berjuang untuk menyelesaikan pertandingan, bahkan memenangkan pertandingan ini. Perlombaan seperti apa? Siapa lawan kita? Perlombaan kita jelas adalah perlombaan melawan dunia ini. Perlombaan supaya kita tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah, perlombaan ini sekali lagi Alkitab katakan diwajibkan bagi setiap kita tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Jadi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sekalipun, siapapun kita, ya, siapapun kita, siapapun Bapak Ibu, sehebat apapun, mungkin merasa setidak berharga apapun diri kita, tapi mau tidak mau, setiap umat manusia sedang berada dalam sebuah perlombaan atau pertandingan. Alkitab katakan perlombaan ini diwajibkan bagi kita, sehingga kita harus lari begitu rupa supaya kita memperoleh hadiah atau sampai kepada tujuan. Bapak Ibu, perlombaan dalam di kitab Paulus ini menggambarkan perlombaan maraton seperti perlombaan lari, ya. Dikatakan seperti ini, semua peserta turut berlari, ya, seperti perlombaan lari, atau kita kenal cabang olahraga saat ini dengan nama maraton. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa lahirnya sebuah cabang olahraga yang paling sederhana ini, ya, hanya berlari, sederhana ini, maraton ini lahir dari sebuah legenda. Ada seorang tokoh bernama Peidipidis. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang pembawa pesan, pembawa kabar kemenangan kepada tentara Yunani ke ibu kota Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisahnya seperti ini. Kisahnya adalah suatu ketika Yunani sedang dalam situasi peperangan, ya. Jadi Peidipidis ini harus menyampaikan kabar baik, kabar bahwa perang telah usai, kabar bahwa Yunani telah memenangkan pertempuran, sehingga nggak perlu kirim orang lagi, dan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan lagi, ya, seperti itu. Nah, kemudian Peidipidis dikatakan berlari dari suatu tempat yang namanya maraton.
Maraton di Yunani adalah sebuah pelabuhan, ya, pelabuhan maraton. Dia berlari sejauh 45 mil, ya, atau sejauh 250 km. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berlari, legenda mengatakan, dia berlari sejauh 250 km. Dia berlari dari maraton, kemudian ke Athena, ibu kota Yunani. Dia berlari tanpa berhenti, sehingga pesan bisa tersampaikan dengan cepat. Ya. Dia berlari tanpa berhenti, dan ketika dia sudah menyampaikan kabar baik itu, dia selesai menyampaikan kabar baik itu, apa yang terjadi? Dikatakan dia meninggal. Dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, kabar baik tersampaikan, tapi dikatakan dia meninggal. Kemudian untuk memperingati kisah kepahlawanan dari Peidippides ini, lahirlah sebuah cabang olahraga bernama maraton. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan maraton, ya. Melawan dunia ini, melawan keegoisan kita, melawan si jahat, sampai kepada hari akhir nanti. Hari-hari ini maraton itu adalah berlari tanpa berhenti sampai kita tiba di tujuan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berhenti, Alkitab katakan larilah sedemikian rupa. Karena iblis pun, karena dunia pun lari sedemikian rupa untuk mengalahkan kita. Apalagi dikatakan bahwa kita sudah tiba di hari-hari terakhir, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah tiba di hari-hari terakhir. Kalau udah tiba di detik-detik terakhir mau sampai ke garis finish, apakah kita akan semakin lambat? Atau kita akan semakin cepat? Pasti kita harus semakin cepat. Karena dunia pun melakukan hal yang sama. Mereka semakin cepat. Semakin banyak godaan yang kita terima. Maraton dalam kehidupan kita. Mampu nggak kita tetap mengampuni orang lain ketika orang itu terus berbuat salah sama kita? Mampu gak kita tetap melayani Tuhan ketika kita terjebak dengan pandemi? Mampu gak kita terus mengasihi orang tua kita atau keluarga kita yang sakit, baik secara tubuh, jiwa, ataupun roh? Mampu gak kita melewati itu semua sampai ke garis finish? Mungkin kita gak mampu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang dikatakan gak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya berharap kita semua boleh belajar sesuatu. Bahwa ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku supaya sesudah memberitakan Injil, ya. Saya lupa satu hal. Pekerjaan si Peidippides ini sebagai seorang pelari yang membawa kabar baik, dalam bahasa Yunani disebut dengan evangelikal atau seorang pembawa kabar baik. Nah, dalam kekristenan kita kenal dengan namanya evangelis atau pembawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembawa kabar Injil. Kita semua adalah evangelisnya Tuhan. Kita semua adalah pembawa kabar baiknya Tuhan. Dan setiap kita ada orang-orang yang pasti akan mendengar kabar baik, baik lewat mulut kita ataupun lewat gaya hidup kita, lewat karakter kita, lewat apa yang kita lakukan. Setiap orang pasti akan mendengar kabar baik tentang Tuhan lewat kita. Karena itu Tuhan mau pakai kita. Nah, ayo terus berlari sampai kepada akhirnya nanti kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kita mau melatih tubuh kita. Jatuh bangun kita tetap bangkit karena kita bersama dengan Tuhan. Latih tubuh kita. Malam hari ini sebelum beristirahat, saya berharap ada sesuatu yang Bapak Ibu dapat dan boleh mengubahkan gaya hidup kita. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar tentang seorang pelari maraton, tentang seorang pembawa kabar baik, tentang bagaimana kami harus melatih hidup kami, melatih diri kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Dan jangan lupa hari Jumat tanggal 2 April kita ada 2 kali ibadah. Sehingga saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian boleh meluangkan waktu datang ke gereja 2 kali ibadah jam 9 pagi dan jam 11 siang.
Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.